Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabar, guys? Udah pada sarapan belum? Oh, belum? Ini duduknya tolong dirapihin ya, biar enak dilihatnya. Mungkin yang cewek itu bisa dirapihin lagi kalau masih ada kosong. Ya bener tuh. Kalian ada yang tahu podcast itu apa? Pokoknya podcast itu kayak ngobrol-ngobrol santai aja, tapi ngobrolnya itu berisi, jadi kayak banyak obrolan yang info-infonya tuh bisa kalian pelajari juga. Nah, tamu kita hari ini itu ada Bapak Yohanes Don Bosco. Bapak Yohanes ini adalah produser berita, talk show, dokumenter, dan investigasi dari Metro TV. Ada yang kenal kan tuh kira-kira? Jadi nanti kenalan ya. Seru kok, ntar pasti seru. Terus kalau nanti ada yang mau ditanya, kalian tanya aja, nggak usah malu-malu, oke? Terus juga di sini nanti kita bakal ada tamu lagi dari dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer. Namanya tuh Bapak Kolonel Irman Putra, Dr. Irman Putra. Ada yang kenal gak dulu sama Bapak Kolonel ini? Kalian mau ada yang jadi jurnalistik gak nih? Ayo, yang suka nulis, yang suka bikin video-video vlog kayak gitu, boleh banget nih masuk jurnalistik. Dan karenanya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat di acara Stadium Jenderal pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dari Mas Muhammadiyah. Kepada seluruh hadirin mohon untuk berdiri. Yuk, Ahmad Sobari dan Pak Agus Salim, kemudian anak-anak Bapak yang Bapak cintai, bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini Jumat, ternyata Jumat ini menurut Bapak Jumat barokah ini Pak Irman Putra.
Kenapa saya katakan Jumat Barokah? Karena SMA kita kedatangan 2 tamu terhormat kita dari TNI dan dari salah satu media terkenal di Indonesia. Dari media Metro TV. Tepuk tangan dulu untuk Bapak kita berdua. Mewakili sekolah, kebetulan kita di sini ada 2 sekolah SMP SMA, tapi hari ini SMA saja. Mewakili Pak Saril selaku kepala sekolah, mewakili teman-teman guru, mewakili keluarga besar ini. Selamat datang kepada Boska dan Bosko, maaf. Kemudian Pak Iman Putra yang sejak 3 hari lalu kita dapat informasi akan ada kegiatan ini dalam rangka portasi dan MPLS kalau sekolah ini. Masa pengenalan siswa sekolah, kalau di kami diberi nama portasi artinya forum orientasi siswa. Salah satunya adalah materi yang nanti kita minta ke Bapak berdua untuk memberi pengarahan, penguatan dan motivasi kepada anak-anak kami. Karena itu atas nama sekolah di sini, atas nama Pak Sari, Kepala SMA Muhammadiyah, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak berdua dan mohon bimbingannya nanti arahkan ke anak-anak kami agar anak kami memiliki karakter sesuai dengan harapan kita semua, ya kan? Karakter menuju Indonesia yang lebih baik, minimal berguna untuk keluarganya dan lingkungannya minimal sekali. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf bila penerimaan di sini seperti ini. Ini SMA Muhammadiyah Sawangan. Kalau di Depok kita punya SMA dari Muhammadiyah. Salah satunya ini. Sekarang saya sampaikan dulu. SMA sini sudah cukup lama berdiri, termasuk Pak Ahmad Sobari, alma mater sini. Kepala kita pun alma mater sini. Karena itu banyak alma mater SMA kita yang sudah ada menduduki jabatan posisi terpenting baik di pemerintah, di TNI, polisi. Bahkan anaknya ayah polisi, anaknya juga ada di sini sekarang. Ayah ada yang TNI juga. Dan macam-macam. Juga ada yang mungkin memang kadarullah mereka secara masih gitu ya. Mungkin itu kalau menurut orang kampung tergantung namanya? Garis tangan ya. Ya. Tapi mudah-mudahan anak kita yang sekarang kelas 1 disebut oleh pemerintah kelas 10. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak kita berdua, semoga mereka nanti nasibnya lebih baik dari kita. Baik ilmu pengetahuannya, kedudukannya, sosial di masyarakat dan sebagainya lebih baik dari kita. Baik ilmu pengetahuan, agama, sosial dan kemasyarakatan lebih baik dari itu. Sehingga Pak Saril mempunyai program, salah satunya menyampaikan kepada Pak Sobari dan ke saya akan menghadirkan Bapak berdua, dan saya sangat setuju. Karena itu mohon bimbingannya. Pokoknya bimbingan Bapak berdua sangat diharapkan. Yang terbaik bagaimana karakter anak-anak kita, karakter beragama, karakter berbangsa, karakter sesuai dengan harapan pemerintah bersama Pak Prabowo. Bahkan tadi pagi sekolah kita pun sebelum waktunya tadi pagi sudah dikirim makanan bergizi dari pemerintah. Yang terima saya dari Bapak Sari. Ini ada foto dari saya. Saya menerima makanan bergizi. Sekarang disebut apa Pak? Saya lupa. Ya udah dilihat. Kita sudah 1 minggu ini dikirim dan anak-anak sudah menikmatinya dan respon anak pun sangat baik. Karena itu pagi tadi kita sudah lebih awal dikirim. Biasanya jam 9, jam 11. Tapi hari ini kalau lebih cepat, mungkin karena hari Jumat ya. Iya. Sehingga nanti anak-anak pun mudah-mudahan sudah sarapan belum? Kalau belum sarapan, insya Allah nanti kita makan bareng-bareng bersama dari pemerintah ya. Itu saja Pak. Mohon bimbingannya ya. Pokoknya seluas-luasnya dari Bapak berdua. Kami atas nama Muhammadiyah, atas nama sekolah, mengucapkan terima kasih. Mohon bimbingan sesuai dengan harapan kita semua. Itu saja Pak Sari. Cukup Pak Sari. Dan kalau karakter anak-anak kami begini, ya ini baru memang perlu pembinaan karena mereka asal dari sekolah macam-macam. Dari ada yang madrasah Sanawiyah, sekolah negeri, sekolah swasta. Sekarang menggabung menjadi satu di SMA Muhammadiyah kita. Saya juga ucapkan selamat datang buat anak-anak. Semoga Senin esok belajar di sini sudah siap seperti harapan Bapak Gubernur Jawa Barat. Ya.
masuk sekolah jam 6.30 di Jawa Barat. Karena kita Jawa Barat, maka kita harus samina wa atana itu. Sehingga di sekolah Senin besok sudah masuk jam 6 di Jawa Barat. Itu saja. Semoga anak-anak Bapak sehat dan tidak terlambat ya, saudara sekalian. Ikuti kegiatan bersama Bapak kita berdua, nanti kenalannya langsung dengan beliau. Beliau ini nih kakak-kakak kamu pernah mendapatkan materi dari beliau. Karena waktu itu saya dampingin ya. Bapak senang sekali, bahkan bukan sekedar dibimbing, Bapak dapat snack juga dari beliau di sana. Terima kasih, anak-anak selamat mengikuti, jaga disiplin. Kalau nggak ngerti, tanya, jangan diam ya. Pak, bagaimana seharusnya kami Pak? Gitu aja. Pak, saya pengen jadi TNI nanti Pak. Pak, saya pengen jadi wartawan seperti Bapak. Wih, kenapa tidak? Bapak saya dulu cita-cita saya wartawan. Saya punya sertifikat wartawan, cuman Tuhan menjalurkan saya jadi guru. Itu saja. Boleh tanya, Pak, bagaimana saya menjadi wartawan? Pak, bagaimana kok TV seperti ini, Pak, TNI seperti ini? Bagaimana agar saya bisa menjadi TNI? Siap? Ada mau cita-cita jadi TNI? Polisi? Oh, ada Pak, ada. Terima kasih, sekian. Tepuk tangan buat kita semua. Indonesia. Sekolah di mana kita? SMA Muhammadiyah. Coba semangat. Siapa kita? Sekolah di mana? SMA Muhammadiyah. Atas nama pimpinan Perserikatan Muhammadiyah, atas nama kepala SMA dan warga SMA Muhammadiyah Sawangan, maka kegiatan apa namanya? Studium General SMA Muhammadiyah Sawangan pada hari Jumat ini tanggal 18 Juli 2025 kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang penuh semangat dan inspirasi. Selanjutnya kami persilakan untuk foto bersama dulu. Ya, makanya nih kelihatan. Kemarin itu aja Pak. Nah, mezanya biar ada background kontras. Bagus sih. Siap, padut, babat, sebalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama yang saya hormati orang tua kalian, bagi kalian, bagi bapak dan kawan bapak, Bapak Irfan dan Bapak Don Bosco. Kenapa bapak menyingkat namanya? Karena itu kawan bapak sejak masih sekolah. Artinya apa? Kalau kita di posisi teman, semua kita lewati gitu. Maksudnya ya akrab aja gitu ya Pak Irman ya, itu Pak Don Bosco ya. Gitu. Jadi nanti suatu saat bisa jadi kalian punya satu lettingan presiden. Kira-kira kalau kamu manggil Pak Presiden, Bapak Presiden itu namanya? Pasti namanya. Ya. Pagi ini sengaja Bapak memancing seperti itu supaya ini suasana, ini kegiatan kita, bukan kegiatan seperti apa namanya yang sedang diceramahkan nanti sama para kiai yang buat kamu tegang gitu loh. Ya, jadi buatlah suasana pagi ini yang nyantai, yang terbuka. Pak Irman dan Pak Don Bosco pun bukan orang yang berbeda dengan kalian, bahkan bisa lebih daripada itu. Nanti kita bisa lihat profilnya. Pertama, kenapa Bapak membuat satu kegiatan? Ini kan sebenarnya ada satu kegiatan portasi yang berkelanjutan, kemudian selesai kemarin 2 hari yang lalu, kemudian pemetaan kalian ya, pemetaan
karena ini kosong maka Bapak ambil alih untuk membuat satu kegiatan. Apa itu kegiatan? Bahwa pertama berdasarkan pemikiran Bapak, kalian ini kan udah mulai beranjak remaja. Ada nggak dari diri kalian merasa ada hal-hal yang aneh gitu kan? Dari segi fisik, psikologi, dari segi fisik mungkin kalian sudah bisa menilai, wah badan saya udah mulai besar ya. Merasa nggak itu? Ya kan? Waduh, foto saya kadang-kadang yang melihat foto cowok saya kegedean, waduh saya kok cungkring terus, perasaan kan? Nah itu hal yang biasa. Kemudian udah mulai mengenal lawan jenisnya ya kan? Nah kemudian yang paling penting adalah sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Habis ini kalian mau kemana? Saya mau kemana? Gitu ya? Saya mau kemana? Saya mau jadi apa? Kira-kira saya sukses nggak tidak nanti seperti bapak-bapak kalian di depan ini? Kan gitu pertanyaannya. Nah pertanyaan-pertanyaan itu kita perlu pendamping. Siapa pendamping hidup kita supaya kita dalam masa depannya sukses? Kira-kira paling tepat siapa? Pendamping hidup ini kira orang tua atau yang sudah tidak ada orang tuanya adalah orang yang dianggap orang tua kita. Di depan kita anggap orang tua kita. Kemudian kalau ada yang bilang kesuksesan berdasarkan tidak kesalahan mengambil jurusan, benar tidak? Belum tentu. Jurusan pelajaran, jurusan kuliah tidak harus menghasilkan kesuksesan. Jadi kalau kalian misalnya kuliah biar sukses, kita harus ambil mengambil ekonomi biar sukses. Tidak selalu. Ya. Ada hal yang paling penting apa itu? Nanti orang tua kita bisa menceritakan. Yang pasti bocorannya adalah tadi kedekatan, kebaikan atau ketaatan kita kepada orang tua dan ibadah kita. Ya. Nah. Pagi ini kita kedatangan dua orang tamu yang menurut kita sukses. Walaupun Bapak tanya orang kedua orang tadi ini, teman Bapak ini merasa belum sukses, ya kan? Tetapi bagi kita itu sukses. Paling tidak itu menjadi referensi. Kalian boleh bertanya, bagaimana sih saya harus seperti Bapak umpama? Walaupun sebenarnya jejak sukses itu tidak selalu menjadi tentara, tidak harus menjadi produser, jurnalis dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita tuju dengan berbeda-beda profesi, tetapi semua menjadi kesuksesan. Termasuk tadi bisa jadi kalian suksesnya yang menjadi ustadz umpama, kan gitu. Suksesnya menjadi RT, menjadi RW dan sebagainya. Tetapi paling tidak kita berupaya agar sukses. Bagaimana supaya sukses? Nanti kita sama-sama berdiskusi dan kita cari tahu bagaimana mestinya. Begitu sebagai kata pengawal dari Bapak, nanti silakan saja kalian apa yang kalian bisa obrolkan dengan orang-orang di depan sini. Jangan merasa sungkan, merasa nggak enak, jangan juga tegang, ya. Jangan tegang, ini bukan belum masuk dalam mata pelajaran fisika kimia, belum masuk pada pelajaran sejarah. Bahwa kalian hari ini enjoy saja. Mungkin bisa jadi Pak Irfan lanjut karena FBD-nya sudah datang ini, mungkin kalau suasananya mendukung sambil makan ya boleh saja, tapi kita lihat sikon ya, nanti kita lihat. Pokoknya buatlah suasana pagi ini kalian merasa nyaman dan merasa jangan tegang. Paham ya? Begitu sebagai awal kata pengantar dari Bapak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Sobari yang telah menyampaikan motivasinya untuk pagi kali ini. Oh ya teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut tentang biografi dari narasumber kita kali ini, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Ya, teman-teman, dari tayangan video tersebut ya kita bisa ketahui sedikit kalau bapak-bapak narasumber di depan kita ini merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada. Dan ada Bapak Yohanes Don Bosco yang pernah dikirim untuk peliputan Bom WTC di Amerika. Dan Bapak Yohanes yang Bapak Kolonel yang pernah dikirim untuk
untuk sebagai daftar pemimpin pada konflik Ambon tahun 1999. Tepuk tangannya sekali lagi. Nah, teman-teman, kita udah lihat profil dari dua narasumber kita yang hebat-hebat ini. Nah, boleh dong Pak Yohanes diceritain bagaimana perjalanan kehidupan karirnya sampai bisa di... Mana? Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Kalian mau ngapain datang ke Muhammadiyah? Hah? Ngapain? Apa? Belajar? Belajar untuk apa? Apa? Apa cita-citamu? Cita-citamu apa? Ayo, apa aja? Enggak, cita-citamu jadi apa? Pengusaha, tahu? Siapa lagi? Cita-cita? Pemain bola. Oke. Siapa lagi? Pengusaha, main bola. Tadi yang ada yang polisi. Mana tadi? Polisi? Hah? Apa? Yang di belakang cewek-cewek? Dari guru? Apa lagi? Hah? Jadi guru? Apa lagi? Hah? Dokter? Oke. Kenapa pertanyaan saya? Mau jadi apa kamu ketika sekolah di Muhammadiyah? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Kalau kita tidak punya rencana ke depan untuk hidup Islam, ngapain saya sekolah? Ngapain saya sekolah? Mendingan saya di rumah bantu orang tua. Kenapa? Sekolah bagi saya pribadi ya merupakan jembatan untuk kemajuan. Saya bisa mengubah nasib lewat sekolah. Itu keputusan saya ketika saya sebesar kalian. Kenapa? Kalau bercermin pada diri kita sendiri, siapakah saya? Saya lahir di sebuah kampung di Flores sana. Itu di kaki gunung yang saya sebesar sekalian sudah dari SD SMP. Saya tak pernah lihat mobil, saya tak pernah lihat sepeda. Transportasi yang kami lakukan ada lewat kuda, pakai kuda aja. Ke sekolah SMP itu menempuh jarak tiap hari itu sekitar 15 km. Bolak-balik, turun ke sungai lembah, baru ke SMP sekolah. Jam setengah 5 pagi kita sudah jalan kaki keras, jam setengah 8 sudah sekolah. Pulang itu jam 3 sampai rumah malam. Kenapa? Ya, saya bertekad, saya harus sekolah. Kenapa? Sekolah merupakan jalan bagi saya untuk mengubah kehidupan. Karena kondisi ekonomi di kampung saya itu hampir rata-rata teman saya SD itu 98% setelah lulus nikah. Bayangkan, 98% mereka menikah. Saya merasa bahwa saya harus keluar dari kondisi seperti ini. Makanya, untungnya waktu itu bapak saya adalah seorang guru SD. Makanya saya punya referensi sedikit bagaimana harus sekolah. Ketika pertama saya, cita-cita saya apa sih waktu itu? Saya nggak punya bayangan seperti kalian. Saya cita-cita cuma guru aja, jadi guru dan kemudian jadi, kalau teman-teman tahu, jadi pastor Katolik. Itulah cita-cita saya pertama. Kenapa? Dulu itu biasanya orang-orang bule, pastor-pastor bule dari Belanda atau Jerman, biasanya mereka kalau memberikan pelajaran agama pakai kuda, dan mereka dilayani umat yang luar biasa. Cita-cita saya seperti untuk menjadi pastor imam atau imam Katolik. Dua itu aja. Kenapa? Saya nggak punya referensi yang lain.
Kemudian berkembang menjadi SMP. Naik ketika SMP, saya melihat, oh ada koran misalnya. Ada koran yang sebulan sekali datang ke SMP saya. Saya lihat, oh ternyata ada profesi wartawan juga. Ada pemret, ada redaktur, ada reporter. Oh ini menarik juga. Tapi pekerjaan sebagai reporter saya nggak paham. Kenapa? Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa saya itu tinggal di tempat yang apa namanya, mobil, motor, sepeda pun saya tidak pernah lihat. Tetapi kekuatan dalam diri saya harus maju untuk mengubah hidup saya. Akhirnya apa? Saya melanjutkan SMA. Namun lanjut ke SMA tidak terlalu banyak ceritanya. Kenapa? Saya hidup di asrama seperti di pesantren, yang bagi saya dinamika begitu aja. Kemudian setelah 3 tahun di situ, saya harus ke Jawa dengan tekad yang kuat. Sudah, saya tinggalkan kampung dengan kondisi seperti ini, yang masih susah, yang masih luar biasa beratnya. Saya kemudian ke Yogyakarta, ketemu Pak Irman sama Pak Sobari. Di awal-awal saya culture shock. Kenapa? Saya dari kondisi ekonominya paling bawah ketika lihat strata sosial orang-orang Jogja, saya agak minder juga. Minder saya lihat teman-teman saya hebat, sementara saya anak kampung yang kira kaya rusak masuk kampung aja. Nggak bisa bahasa Jawa, teknologi saya nggak paham. Ya sudah, saya bergulat aja dengan kehidupan ini. Karena bagian pilihan saya bahwa saya harus sekolah, di otak saya harus sekolah. Setelah kuliah, apa yang terjadi? Seperti yang terlihat profil yang ditunjukkan Pak Sobari tadi. Ya memang itulah hidup saya. Saya semester 1 itu saya bercita-cita menjadi seorang reporter, seorang jurnalis. Tetapi kondisi saya tidak memungkinkan saya. Bagaimana caranya saya supaya saya menghidupkan cita-cita saya sebagai jurnalis? Kalau misalnya begini, ketika saya menjadi seorang jurnalis, seharusnya saya sudah merencanakan tiap hari bagaimana saya menulis, bagaimana saya membuat laporan dan sebagainya. Tetapi situasi itu saya nggak dapatkan ketika kuliah. Makan aja susah. 1 hari 1 kali seperti Kang Sobari bilang tadi. Kadang saya kebanyakan minum air putih. Tetapi untungnya saya waktu itu ketika semester 3, semester 4, saya tinggal di satu keluarga muslim yang sangat baik dengan saya. Jadi kebetulan mereka punya jualan bawang di pasar Bingkajo. Kalau orang Jawa bilang itu berambang ya. Jual berambang putih sama merah. Setiap pagi saya dampingi bapak bosku itu untuk membawa berambang, 1 paha kiri, 1 paha kanan. Untuk apa? Biar pulang ketika antar bawang, pulang ke bapak bos mau jemput istri untuk jualan, bisa makan pagi gitu. Dan itu saya lakukan selama hampir 3 tahun. Dan untungnya lagi saya nggak bayar kos itu. Jadi ketika makan pagi selamat, tapi makan siang, makan malam kayak mana? Susah ya. Akhirnya apa? Ya kadang-kadang ngamen kalau sama ibu. Tetapi bagi saya harus belajar, saya harus menyelesaikan sarjana di UGM. Kenapa? Ketika saya sarjana, pilihan untuk berkarir lebih terbuka daripada saya tidak sarjana. Bahwa meskipun saya tidak bisa mengaktualisasikan diri sebagai seorang jurnalis dunia misalnya, atau cita-cita sana, tapi tetap aja di pikiran saya harus jadi jurnalis. Kenapa? Mental saya ketika saya di Jogja itu, saya lihat para jurnalis ketika melakukan peliput tidak demo, mereka suka sedang baju kaos dan sebagainya. Saya nggak bisa saya berpikir saya harus menjadi jurnalis. Kenapa? Saya tuh orang nggak bisa terikat. Maka saya jepit naik ke kampus, ke gereja, saya pakai baju kaos, suka-suka saya. Kenapa? Yang itu sesuai dengan karakter saya berkembang dengan kondisi kesederhanaan seperti itu. Makanya saya tahu diri bahwa kemampuan saya adaptasi tadi itu, saya harus lebih banyak beradaptasi.
Kenapa? Strata saya itu strata paling bawah kalau kita lihat kehidupan di Jogja waktu itu. Akhirnya saya ikuti terus seperti itu. Makanya ketika saya lulus, ya sudah, saya ke Jakarta, saya mencoba untuk mencari pekerjaan menjadi jurnalis. Persoalan sekarang, saya nggak punya jaringan untuk masuk ke perguruan tinggi. Nggak punya. Problem lagi, cita saya jadi jurnalis, tetapi saya tidak punya akses untuk masuk ke dunia jurnalistik. Akhirnya apa? Saya bekerja di perusahaan mebel sebagai asisten manajer. Asisten manajer gajinya cukup, tetapi saya nggak kuat kerja di situ. Kenapa? Hidup di situ teratur betul, datang jam 8, pulang jam 5. Saya merasa bahwa saya kayak mesin aja. Tidak cocok dengan karakter saya yang bebas, yang bisa debat, yang bisa berdiskusi, yang kami lakukan ketika mahasiswa. Nggak cocok dengan karakter saya. 6 bulan kemudian saya tinggalkan perusahaan itu, bahwa saya nggak kuat. Untungnya beberapa setelah keluar ketemu dengan teman, Don Bosco, kamu coba di sini deh. Akhirnya coba masuklah di koran kecil dulu tahun 99, baru tahun 2000 saya masuk lamar menjadi jurnalis Metro TV. Seperti yang dalam profil saya masuk di sana pertama jadi apa? Jadi kameramen. Jadi kameramen. Ketika saya datang kepada paper waktu itu, kalau teman-teman lihat Adi Noya, mantan paper kita itu, saya datang, lamaran saya sebagai reporter, nggak terima saya. Di mana ya? Katanya, bagaimana Don Bosco? Muka kau kayak perang begitu, gimana jadi reporter? Yang dilahirkan itu orang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Muka kau perang, cocok lah Teguh Utama. Jadi, ya sudah, saya ikuti aja. Sudah. Jadi, Bang Andi mau apa? Ya sudah, kamu jadi kameramen aja. Jadilah saya sebagai kameramen. Tapi persoalan lagi, ketika jadi kameramen, saya nggak ngerti kamera. Pegang kamera pocket aja saya nggak bisa. Nggak bisa saya kalau pegang kamera. Tiba-tiba dilatih untuk ngambil gambar dengan video yang kameranya divisi pro, kerjanya saya gitu. Kira-kira kalau kita pergi liputan sekitar 15 kilo yang kita bawa. Dan waktu itu kita diteror sama barang kantor bahwa harganya itu sekitar 250 juta per unit. Kita stres barang itu, takut jatuh, pecah dan sebagainya, kita yang bertanggung jawab. Tapi bagi saya bilang, kalau karena ini teknik, makanya bagi saya salah. Saya membuatkan diri sebagai, kalau saya sebagai jurnalis televisi, berarti saya harus menguasai namanya gambar. Gambar saya harus kuasai. Kenapa? Pesan yang disampaikan ke publik adalah lewat gambar. Makanya seorang jurnalis televisi harus mampu menciptakan gambar atau membuat gambar. Itu prinsip yang saya pegang. Akhirnya apa? Saya menjadi kameramen selama kalau nggak salah 2 tahun. 2 tahun saya jadi kameramen. Kemudian atasan saya melihat effort saya besar dan sampai deh aja, dan artian ketika saya nulis mengambil gambar dan itu dinilai bagus, saya 2 tahun kemudian menjadi produser. Ketika menjadi produser, banyak hal juga yang sebelumnya kan ketika saya menjadi kameramen selama 2 tahun saya berusaha secara serius bagaimana saya menjadi kameramen televisi yang profesional. Dari situ ketika gambar-gambar saya dinilai bagus, makanya saya dikirim kemana-mana. Salah satu cerita yang paling menarik ketika saya meliput BDC tahun 2001, 2002 lupa saya. Saya ke sana selama 1 bulan. Jadi nggak hanya di New York, tapi di Washington DC, di Seattle, di Chicago, ada 5 kota di sana. Jadi yang saya, kenapa? Ya saya punya kemampuan lebih daripada yang lain. Kenapa saya dipilih? Saya bisa ngambil gambar, saya bisa nulis juga. Itu
Dasar itu yang membuat saya pede menjadi jurnalis televisi. Kemampuan gambar saya bagus, sudah itu kemampuan menulis saya juga bagus. Jadi secara profesional saya layak untuk menjadi jurnalis televisi. Saya kerja serius, saya pede, saya membuat rencana pekerjaan begitu baik. Saya disiplin, saya mencoba membangun itu. Bagaimana ini membuat profesi ini menjadi profesi untuk kehidupan saya. Jadi selama berapa tahun kemudian saya ditarik dalam sebagai produser beberapa program saya ciptakan di Metro. Gak hanya tadi kalau ini ya saya ikut berperan untuk melahirkan Mata Najwa yang teman-teman kalau ada yang masih kecil bisa lihat, untuk program-program lainnya. Sekarang kalau nggak salah yang saya bikin terakhir itu kontroversi di Metro TV yang Sylvia Iskandar, itu saya bikin sendiri, saya coba exercise dan sebagainya, dan program itu jalan sampai sekarang. Dan program-program yang saya sebutkan tadi hasilnya itu luar biasa untuk perusahaan. Kenapa? Iklan dan sebagainya dapat dari program-program itu. Jadi dari perjalanan itu saya melihat bahwa masa depan kita itu ditentukan oleh kita sendiri. Bagaimana ketekunan kita, effort kita untuk mewujudkan cita-cita kita. Cita-cita kita itu bisa terwujud, kenapa? Ya, kita kan punya gambar ke depan saya mau jadi apa. Ketika kita punya gambar ke depan saya mau jadi apa, hal yang saya lakukan adalah, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya belajar kuat tentang bidang itu. Misalnya tadi pemain bola, cita-cita pemain bola, dia bagaimana supaya dia jauh pemain bola menjadi pemain bola profesional? Dia harus latih, dia ngerti teori, dan effort itu harus diperjuangkan. Dia waktunya orang lain tidur dia sudah di lapangan, orang lain belum bangun dia sudah di lapangan. Itu harus dilakukan. Kenapa? Supaya dia menjadi profesional. Ketika kita tampil sebagai pemain profesional, cocok ini, benar dia itu memang luar biasa seperti itu. Makanya gambaran masa depan kita adalah ditentukan oleh kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya membantu, guru, orang tua dan sebagainya hanya membantu kita. Kita yang menentukan bahwa saya mau jadi dokter. Ketika saya mau jadi dokter, saya sekolah kedokteran. Saya harus belajar lebih keras daripada teman-teman lain. Kenapa? Tuntutan untuk menjadi dokter adalah tuntutan yang lebih profesional, lebih teliti, lebih jelimet. Kenapa? Dia menangani pasien, dia menangani nyawa orang lain. Kalau dia salah penanganan, ya orang itu pasti mati. Gitu loh. Makanya sekarang apa yang teman-teman gantungkan cita-cita sekarang, berusaha cepat, pelan-pelan, bagaimana tahap demi tahap. Sekarang cita-cita saya jadi polisi, berarti apa? Tujuan saya lanjutkan sekolah akbil misalnya, akpol. Itu harus dipikiran kita. Kekuatan ini kekuatan paling dasar, kekuatan pikiran itu. Makanya teman-teman, bahwa masa depan kita ditentukan oleh kita sendiri. Sekolah, orang tua, teman-teman, komunitas kita itu hanya mendukung kita. Bahwa masa depan saya, karir saya adalah yang menentukan adalah saya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Kolonel untuk menceritakan perjalanan hidup dan karirnya. Nanti jangan ada yang menangis ya, perjalanan hidup saya lebih ini lagi. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya duduk dulu, baru nanti pelan-pelan. Kalau langsung berdiri nanti. Ini pertama. Ini apa? Tadi yang yel-yelnya siapa ini? Ini apa tadi yel-yelnya? Siapa kita ya? Terus yang kedua? Sekolah di mana? Gitu doang. Kalau kita di TNI pasti udah tahu ya, yel-yelnya macam-macam gitu. Jadi saya berdiri. Nah, coba yel-yelnya dulu ya. Siapa kita? Anak Indonesia. Lagi siapa kita? Anak Indonesia. Sekolah di mana? SMA Muhammadiyah. Muhammadiyah mana? Sawangan ya.
Jadi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali ya bisa ketemu dengan anak-anakku sendiri. Ya Bapak sangat senang. Kebetulan Bapak anak nomor 2 itu kelas 2 kelas 12 ya berarti ya. Kalau kelas 2 SMA 11 kelas 11 ya, kelas 11 gitu. Jadi saya melihat apa namanya, Bapak melihat anak-anak semua itu ya, ini merupakan generasi muda, generasi penerus bangsa Indonesia ke depannya. Pertama-tama apresiasi dulu untuk Bapak guru kita, Bapak yang Ahmad Sobari. Nah, benar luar biasa. Jadi tadi Pak bisik-bisik dengan ini, Bapak bisik-bisik dengan Pak Don Bosco itu udah ngalahin produsernya Metro TV. Jadi luar biasa beliau ya, membuat apa namanya yang terkait dengan podcast apa di media sosial itu udah kebetulan Bapak banyak minta bantuan pada beliau untuk kegiatan-kegiatan kami di satuan sendiri. Jadi Bapak singkat aja, nanti pertama akan memberikan ini ya. Yang pertama Bapak ingin tanya masing-masing kalian ini ya, anak-anakku semuanya. Yang pertama kita itu harus punya cita-cita gitu. Nah, ini ada nggak yang belum punya cita-cita di sini? Saya tanya, siapa namamu? Nama kamu siapa? Hah? Nama kamu siapa? Coba. Ini deh, pegang nih. Nama kamu apa? Cita-citanya apa? Saya lakukan Cita-cita? main bola. Harus semangat gitu loh. Nama saya si A, cita-cita ini. Nah, coba saya dari sini dulu. Ini ada, coba nanti pagi. Coba. Nama saya Sajid, cita-cita dokter. Ya, lanjut. Nama saya Igi, cita-cita pengusaha. Lanjut. Saya Muhammad Asia, cita-cita pengusaha. Lanjut. Nama saya cita-cita pengusaha. Lanjut. Saya biasa, cita-cita polisi. Ya, lanjut. Nama saya Abdul Pertama, cita-cita pengusaha. Lanjut. Nama saya Lalu Kemudian, cita-cita saya pengusaha. Ya. Nama saya cita-cita jadi pengusahawan sukses. Ya. Nama saya juga jadi cita-cita jadi pengusaha. Ya. Saya Yunda cita-cita sukses juga. Ya, lanjut. Nama saya Abden ingin menjadi polisi. Ya, lanjut. Nama saya Iqbal ingin menjadi pemain bola. Ya, lanjut. Nama saya Rajabri ingin menjadi pengusaha. Ya, lanjut. Nama saya Amin ingin menjadi engineer. Lanjut. Nama saya Galar ingin menjadi pengusaha. Ya, lanjut. Nama saya Kiano ingin menjadi pengusaha. Ya, lanjut. Nama saya Ahdan, cerita masinis. Lanjut. Nama saya Busial Kadafi ingin menjadi dokter. Ya, lanjut. Nama saya Rosan ingin menjadi pengusaha. Lanjut. Nama saya Muhammad Rabi Nadan ingin menjadi insinyur. Lanjut. Ini sudah tadi, lanjut. Nama saya Nasrul, cita-cita saya menjadi pengusaha. Ya, lanjut. Nama saya Fadil, cita-cita saya pengusaha. Lanjut. Nama saya Isri, cita-cita jadi IT. Lanjut. Nama saya Eka, cita-cita pengusaha. Lanjut. Nama saya Rama, cita-cita saya jadi pengusaha. Lanjut. Nama saya Adi Putra Pertama, cita-cita saya engineering. Ya. Nama saya Muhammad, cita-cita jadi pengacara. Ya, lanjut. Nama saya Haikal, cita-cita jadi pembisnis. Lanjut. Nama saya cita-cita jadi pengusaha. Ya. Nama saya Zulfi Muhammad Putra, pengen tentara. Ya, lanjut. Siap, saya Ya, di udah, madrasah. ini tanda ragu-ragu dulu ngomongnya. Siap, nama saya di madrasah, saya jadi polisi. Ya. Saya Haji Susanto yang pengen jadi tentara. Ya, lanjut. Nama saya Ajwan, saya ingin jadi salah satu anggota Polri. Ya, lanjut. Nama saya Firman, cita-cita saya menjadi TNI AU. Ya, lanjut.
Nama saya Amrul, saya ingin jadi ahli hukum. Ya, lanjut. Nama saya Bapak, cita-cita dokter. Ya, Nama saya Hero Fadli, cita-cita jadi polisi. ya, Nama saya cita-cita saya jadi tentara. ya. Nama saya Gibari, saya menjadi ahli hukum. Nama saya Muhammad Fahri, cita-cita saya ingin menjadi arsitek angkatan laut. Ya. Saya Mandala, cita-cita saya menjadi tentara. Saya Pak Sebastian, cita-cita saya menjadi pebisnis internasional, Pak. Ya. Nama saya Zakaria, cita-cita saya ingin menjadi hakim. Nama saya Dimas Akbar, cita-cita jadi polisi. Ya. Nama saya Resendria, cita-cita menjadi artis. Ya. Langsung belakang ya, Sob. Ya, lanjut. Cita-cita jadi adik. Nama saya Reda, cita-cita ingin jadi perawat. Nama saya Fitria, cita-citanya jadi jaksa. Nama saya Sofira Wardana Rafida, cita-cita saya mau menjadi dokter. Saya Nadine, cita-cita saya menjadi polwan. Ya, lanjut. Cita-cita saya menjadi perawat. Nama saya Gina, cita-cita saya jadi polwan. Ya. Nama saya Salma, cita-cita saya jadi polwan. Ya. Ya, pengusaha. Ya, lanjut. Nama saya Nana, cita-cita jadi guru. Ya, lanjut. Nama saya Bisa, cita-cita jadi guru. Ya. Nama saya Bisa, cita-cita saya jadi guru. Ya. Cita-cita saya jadi guru. Jadi apa? Dokter. Oh, dokter. Nama saya Bisa, nama saya Reva, cita-cita saya CEO. Ya, lanjut. Ya. Nama saya Fadila Yudiwardani, cita-cita saya menjadi perawat. Ya, lanjut. Nama saya Ya. Nama saya Nisa, cita-cita saya jadi dokter. Lanjut. Saya Alisa, cita-cita jadi guru. Ya, lanjut. Nama saya Hanti, cita-cita menjadi pengusaha sukses. Ya, lanjut. Saya Novia, Lanjut. saya Reza, cita-cita menjadi guru. Ya, lanjut. Nama saya Reza, cita-cita menjadi guru bahasa Inggris. Wah, lanjut. Saya cita-cita saya menjadi saya Siswa, cita-cita dari agrikultur. Ya. Nama saya Rama, cita-cita jadi dokter. Lanjut. Ya, lanjut. Nama saya Reza, cita-cita saya sebagai menjadi pilot terbang. Lanjut. Nama aku Sesa, cita-citanya mau jadi penulis. Ya, lanjut. Nama aku Dua, cita-cita mau jadi rektor. Nama saya Rada, cita-cita saya ingin menjadi polisi. Ya, lanjut. Saya Manusia. Ya. Nama saya Sama Regina, cita-cita saya menjadi dokter spesialis. Ya, terima kasih. Jadi tepuk tangan semuanya. Jadi apapun cita-cita kamu itulah semuanya, tidak ada yang apa, semuanya baik semua dan mulia semua. Ya, itu harus diucapkan. Kenapa harus Bapak menanyakan satu persatu cita-cita kalian semuanya? Ya, karena cita-cita itu sama dengan mimpi. Jadi kamu-kamunya harus, ya adik-adik, anak-anakku semuanya harus punya mimpi dan itu harus ditanam di dalam jiwanya. Ya, itu harus jadi sebagai pedoman ke depannya. Jadi misalnya contoh tadi yang saya lihat, Bapak lihat banyak yang jadi yang cita-cita jadi pengusaha. Nah, siapa tadi pengusaha ya? Siapa tadi yang pengusaha? Banyak tadi. Pengusaha. Nah, sekarang ceritakan bagaimana ini yang ada di kepalanya ini adikku, anak-anakku ini sebagai awal tentang pengusaha ini. Coba. Tadi katanya cita-cita jadi pengusaha. Nah,
Coba ceritakan apa itu pengusaha. Nanti bagaimana, seperti apa gitu gambarannya. Gambarannya pertama dari kita berusaha, terus punya berbagai banyak tempat usaha, terus bangun usaha tempat kerja, terus beli karyawan, orang lain jadi usaha kita. Ya, tepuk tangan. Itu ya. Siapa namanya? Siapa? Nah, Raihan banyak sedikit dia sudah punya ini gambaran. Jadi dia mau jadi pengusaha, nanti buka tempat kerja, bisa mempekerjakan banyak orang. Nah, berarti sudah punya gambaran. Nah, itulah berapa puluh tahun yang lalu Bapak punya mimpi dan cita-cita adalah salah satunya yang pertama ingin sekolahnya di Jawa. Nah, kita kan dari kampung, Bapak kan dari kampung, dari Sumatera, di ujung Kerinci itu, ya, di Provinsi Jambi. Tapi waktu itu sudah punya cita-cita, sudah punya mimpi, pokoknya di Jawa, gitu. Sehingga waktu itu udah kuliah di Jogja, nah, bersama-sama dengan ini Bapak Ahmad Sobari, Bapak Don Bosco, ya. Tapi kalau Bapak dulu dari Sumatera ke Jogja itu ini sendiri aja berangkatnya. Nah, tapi beliau diantar sama orang tuanya, ya. Tepuk tangan itu. Ya, Bapak dari Sumatera, kamu dulu 3 hari 3 malam. Itu maksudnya menceritakan itu bagaimana kita memperjuangkan sebuah cita-cita itu. Jadi adik-adik semua tadi ditanyakan semuanya cita-citanya apa, itu mulia semua. Dan itu harus menjadi apa namanya spirit, ya, bagi anak-anakku semuanya. Karena kenapa? Kan ada pepatah juga kan, apa namanya itu, kita tanamkan, tinggikanlah cita-citamu, ya, setinggi apa? Hah? Nah, kemudian itu harus kita tanamkan gitu, ya. Nah, tapi kita jangan ini. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyongsong cita-cita itu, untuk mewujudkan cita-cita kita, ya, untuk mewujudkan cita-cita kita. Tentunya bagi adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya di sini, nah, kita mulai dengan pertama belajar yang rajin, ya, belajar yang rajin. Kemudian ibadahnya juga, ya, harus rajin. Niki bersyukur di Muhammadiyah, di semua sekolah Muhammadiyah itu pendidikan agamanya juga dikedepankan di samping pendidikan umum, ya, itu. Jadi ini sudah sangat luar biasa. Anak-anakku semuanya punya cita-cita, sudah punya cita-cita. Jangan tidak ada punya cita-cita, tapi cita-cita itu sendiri yang kita boleh punya beberapa opsi, ya. Misalnya, saya jadi pengusaha, nanti di tengah jalan kelihatannya, saya harus jadi gini peluangnya. Nah, boleh kita berubah. Nah, termasuk Bapak dulu awalnya waktu kuliah itu tidak ada cita-cita mau jadi tentara dulu, ya. Dulu masih ingat tulisan di kamar itu, di spidol tulis jadinya mau jadi Profesor Dr. Irman Putra gitu. Nah, jadi nggak ada, masih ada tertulis di kamar di kampung gitu. Nah, tapi insya Allah alhamdulillah dua tahun lagi, ya, mudah-mudahan jadi profesor gitu, ya. Tapi di tengah jalan waktu pendidikan di Jogja pada waktu itu memang senang baca buku-buku tentang politik militer pada waktu itu, ya. Jadi sebenarnya ingin menjadi pengamat militer, tapi dengan dinamika di lapangan mengharuskan untuk ini, kami dulu perwira karir itu untuk menjadi komandan peloton, memimpin satuan tempur pada waktu itu, ya. Kemudian saya juga, Bapak akan memberikan beberapa masukan
yang berdasarkan pengalaman sebelumnya, yaitu selama adik-adik anak-anakku ini ikut pendidikan 3 tahun di SMA Muhammadiyah ini, kalian itu harus di samping belajar harus ikut juga kegiatan-kegiatan yang bersifatnya ekstrakurikuler. Ya, kalau di sini mungkin pramuka ada ya. Di sini contohnya podcast, ada pendidikan pers ya. Nah, pendidikan pers ini sangat baik. Ya, jadi tidak harus misalnya kalian ikut ini ya pers misalnya jurnalistik ya, ekstrakurikuler jurnalistik misalnya, harus jadi wartawan. Belum tentu juga, tapi kemampuan itu, pengalaman itu sangat bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Ya bisa, kalau kita kan nanti kalau di sebuah kita kan kalian kan tidak hanya ingin di level-level jadi bawahan terus kan gitu, tapi nanti menjadi pimpinan perusahaan atau menjadi kepala apa misalnya. Nah itu kan butuh kemampuan ini kita untuk berkomunikasi ya. Nah seperti contohnya 2 adik-adik ini ya, teman-temanmu ini. Nah ini udah punya kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Itu. Yang kedua, misalnya kegiatan, misalnya tadi yang jadi pengusaha. Nah itu harus dimulai dari sekarang, ya. Dimulai dari hal yang kecil-kecil. Saya nggak tahu kamu ini cita-cita jadi pengusaha, tapi udah ini nggak? Siapa tadi yang jadi pengusaha lagi? Nah, kamu udah mempraktekkan ya? Harus dipraktekkan. Nah, di sini saya yakin ada koperasi kan? Koperasi sekolah ya. Nah, itu salah satu tempat praktek ya. Bapak jujur aja, sampai sekarang pun di samping TNI juga ini ya, ikut ada bisnis-bisnis lah. Dan itu dimulai dari kecil. Ya, dari kecil sama orang tua pada waktu itu diberikanlah bawa kue dulu waktu kamu SMA gini, bawa kue ke sekolah, jualan kue di sekolah gitu. Karena itu butuh proses dan butuh pengalaman untuk menciptakan mental kita membangun mental kita sebagai pengusaha atau entrepreneur. Ya. Jadi yang pengusaha tadi mana? Coba ke tangan yang pengusaha tadi. Banyak tadi. Di sini banyak pengusaha. Nah, ya kita berdoa dari sini akan lahir pengusaha-pengusaha sukses. Ya, ke depannya, ke tangan. Ya, itu. Nah, nanti dikembangkan koperasi lewat koperasi sekolah di SMA. Nah, nanti dari situlah nanti untuk belajar kewirausahaan. Jadi yang pertama harus rajin belajar, kemudian ikut ekstrakurikuler, ya, kemudian ini ikut kegiatan keagamaan dan jangan lupa untuk berdoa, dan yang paling terpenting lagi kita harus patuh dan menghormati kedua orang tua, ya, kemudian kepada guru-guru di sini. Kira itu nanti untuk tanya jawabnya, mungkin yang lain yang perlu ditanyakan nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, mohon izin Bapak untuk memberikan waktu 2 menit untuk mencatat pertanyaan. Boleh? Silakan teman-teman yang ada pertanyaan untuk Bapak Don Bosco dan Bapak Kolonel, silakan dicatat dulu, kita kasih waktu 2 menit ya. Pak, saya mau nanya, saat Bapak izin ke Amerika untuk melihat kondisi Muslim pasca kejadian WTC, bagaimana pandangan Bapak terhadap dunia? Pertanyaan berat. Ketika saya hampir 1 bulan di Amerika ini, meliput tentang Islam di Amerika pasca peristiwa BTC, pemboman BTC. Dulu saya anggap bahwa Amerika luar biasa, makanya kan
Semuanya mereka selalu American Dream. Ketika saya coba masuk lebih dalam, bahwa Amerika itu rapuh, sangat rapuh. Kenapa? Dia multikultural seperti kita di Indonesia, tetapi kita punya Pancasila, itu yang menguatkan kita. Jadi ketika saya masuk ke wilayah-wilayah tertentu, itu sangat rasis, sangat amat rasis. Padahal mereka mengklaim diri sebagai negara demokrasi dunia, menjadi contoh kita semua. Tetapi yang terjadi ini, bayangkan aja, ketika kita masuk pesawat, saya untungnya itu karena nama saya Yohanes dan Bosco. Ada teman saya, satu Ari Akbar, satu Muhammad Syama. Kita itu adalah orang terakhir ketika kita masuk apa namanya istilahnya, check in. Kita selalu orang terakhir. Itu buka mulai sepatu, celana, kita tinggal pakai celana dalam doang. Ketika sudah di dalam, ketika mau boarding, sama juga yang mereka lakukan terhadap kita. Dan kita tidak hanya kita, tetapi orang di luar Amerika, mereka perlakukan yang sama. Padahal kalau kita melihat bahwa serangan terhadap BTC itu serangan perorangan, serangan kelompok ekstrim, bukan Islam yang melakukan itu. Makanya gambaran saya tentang Amerika yang American Dream itu untuk total ketika saya berada di Amerika. Bagi saya bahwa Indonesia adalah the best. Kenapa? Kita negara ini adalah negara multikultur. Kita menghormati satu dengan lain. Sama seperti saya, ketika saya di Flores itu hampir 98% itu adalah orang Katolik. Ketika saya ke Jawa, saya ternyata minoritas. Tetapi perlakuan mayoritas terhadap saya, atau seperti di Flores, perlakuan terhadap mayoritas minoritas Islam misalnya, itu sama aja. Kita nggak ada perbedaan di antara kita. Bahwa saya memilih agama ini, mungkin orang tua saya, mungkin kultur saya, bahkan teman-teman saya yang apa namanya, yang dekat itu justru banyak orang Muslim. Saya mau cerita satu kampung kecil ya. Saya itu punya pembantu, bukan pembantu sebenarnya, saya nggak ada konstruksi pembantu di pikiran saya. Bahwa saya bekerja di rumah itulah semua anak saya, istri saya bekerja di rumah. Tapi tahun 2003 kalau masalahnya, itu datanglah seorang anak kecil lulusan SD ke rumah, orang Brebes. Gadis kecil berjilbab mau kerja sebagai pembantu. Apa yang terjadi? Ketika dia minta supaya kerja di rumah, saya bilang, kok masih kecil, nggak bisa sebenarnya. Tapi yang saya perlakukan apa? Ya sudah, kamu tidur sama-sama anak saya. Urus kita, tinggal sama anak saya sudah sampai anak saya SD kalau saya. Kemudian dia meminta izin untuk ngambil paket A untuk SMP ya, untuk SMP. Ini teman-teman luar biasa kan, karena masih punya orang tua yang luar biasa bisa menyekolahkan kalian. Sudah paket B dan dia lulus. Sudah itu paket C, SMA. Ketika paket SMA, dia minta kuliah. Saya memberi kesempatan ke dia untuk kuliah. Dibimbing oleh istri saya yang kebetulan dosen. Kemudian dia itu kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam di daerah Bandar Jakarta. Yang terjadi apa? Dia adalah lulusan terbaik. Bayangkan dengan kondisi ekonomi yang orang tuanya sebagai guru tani, kemudian bantu rumah tangga ibunya, anak itu bisa menyelesaikan sarjana dan dia berjuang sendiri dengan bantu saya. Bahwa bagi saya, makanya pikiran saya terbuka. Kenapa? Ketika menjadi jurnalis, saya kemana-mana. Gak hanya di Indonesia, saya berkeliling dunia. Hanya Afrika Selatan yang saya pernah. Itu yang terjadi. Makanya bagi saya ketika melihat Indonesia adalah gambar ideal buat saya.
Makanya apapun yang kita lakukan di sini itu pasti akan jalan. Belum tentu kamu bisa lakukan di luar negeri kan, di tempat-tempat lain. Makanya Amerika bagaimana lu kalah sekarang, bahwa lu itu hanya ngomong aja bahwa demokrasi yang lu praktekkan tidak mencerminkan terbiak tindakan dan keputusan politik. Itu yang saya lihat. Makanya teman-teman yang misalnya mau menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Teman-teman yang mau jadi pemain bola, yang mau menjadi dokter, jadilah dokter yang baik. Makanya menurut saya karakter itu dibentuk oleh Muhammadiyah. Itu sih kira-kira gambaran. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Untuk Bapak Agus mau bertanya, silakan. Izin Pak, sebelum anak-anak yang nanya saya sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Agus Salim di sini di sekolah sebagai wakil siswa. Jadi memang anak-anak di sini kita dampingi dalam hal ini untuk menjadikan mereka termotivasi dengan adanya bapak-bapak sekalian. Satu hal yang ingin saya tanyakan, terkadang kita ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri ini sangat sulit sekali, Pak. Karena memang banyak kekurangan-kekurangan di antara kita, termasuk kekurangan ekonomi, kekurangan rasa percaya diri, karena kemampuan pendidikan kita, ya kan? Kemampuan otak kita dan sebagainya. Itu akhirnya kita minder. Kita ingin menjadi dokter, kita ingin menjadi pengusaha, tapi ujung-ujungnya karena seperti ini, bagaimana caranya gitu. Akhirnya sekarang saya ingin tanyakan bagaimana trik-trik anak-anak ini sekalian yang memang tentunya mempunyai banyak kekurangan, pasti ada itu kekurangan, tapi bisa menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi sehingga bisa mampu untuk mewujudkan cita-cita mereka gitu, ya. Karena memang ya pasti rata-rata ini kita sekolah di sini bukan menengah ke atas ya Pak ya, tapi menengah ke bawah. Tapi bagaimana yang tadi Bapak sudah sampaikan itu saya sangat tergugah sekali dari kelas bawah. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa berhasil juga. Nah yang ingin saya tanyakan bagaimana menjadikan semua itu berhasil? Adakah trik-triknya untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi sehingga mampu bisa mewujudkan cita-cita? Itu saja Pak, terima kasih. Terus ya. Ini ya, saya itu ada satu ini pengalaman yang sangat berharga waktu saya melaksanakan pendidikan di Akademi Militer Magelang. Ya, itu bagaimana pada saat itu kita merubah ini ya budaya sipil ke budaya militer. Nah pada waktu itu kami itu kan 1 bulan itu namanya itu basis waktu itu 1 bulan itu kita yaitu kegiatannya itu kalau kita nalarkan secara logika akal sehat itu sangat kalau saya tidak mungkin gitu kan. Karena gini, setiap kita itu tadi apa disampaikan oleh Bapak sampaikan punya kemampuan dan kelebihan masing-masing. Nah kami pada waktu itu memang dalam pelaksanaan latihan itu kan memang sudah ada standarnya. Standarnya itu dari militer itu bertahap, bertingkat dan berlanjut gitu. Namun untuk pada tahap awalnya itu kita kan sangat sulit sekali. Saya sendiri merasakan saya mau istilahnya ya keluar aja lah, nggak kuat kita ngikutin banyak itu kegiatan, nggak mampu gitu kan kita ngikutin teman-teman yang lain. Tapi apa doktrin di situ oleh pelatih kita? Kamu sama kok makan nasi semua, sama aja. Kenapa kamu tidak mampu yang lain mampu? Nah artinya apa? Itu sebenarnya kita membangun karakter dan mental kita, mental yang pertama. Nah saya itu akhirnya kita bisa mengikuti lama-lama mengikuti yang punya kemampuan yang lebih. Gitu. Nah di sini apa yang kesimpulan yang ini yang perlu dipegang oleh prinsip yang harus dipegang oleh adik-adikku semua dan anak-anakku semuanya ya, untuk kita mengatasi, kita tidak perlu minder dengan siapapun, kita tidak perlu minder ya, karena kita semuanya ini adalah sama. Yang pertama
dari dalam kita ini ya dilahirkan kalau kita itu dilahirkan sama, kemudian kedudukan kita sama sebagai anak bangsa, kemudian makan kita juga sama, ya kan? Semuanya juga makan nasi, kecuali kalau yang lain sekolah-sekolah misalnya anak-anak orang pintar itu misalnya ada makanan khusus dari surga misalnya supaya mereka lebih pintar dari kita, kan tidak, ya? Setuju nggak ini? Setuju? Ya, yang pertama yang perlu ini untuk menghindari hasil minder, kita harus mempunyai prinsip, mempunyai suatu keyakinan bahwa kita itu sama semuanya dengan yang lain. Tidak ada perbedaan satupun. Ya, tinggal nanti motivasi kita, kemauan kita sendiri. Itu yang membedakan. Kalau kita ingin menjadi pengusaha, ya kita harus mau belajar, mau memulai dengan Saya berharap nanti di Sekolah Muhammadiyah ini ada ada semacam ini Pak Agus. Kalau saya itu ada lihat ada di sekolah swasta yang punyanya itu ada di ini, itu ada cabangnya di mana? Saya lihat jadi mereka itu memang anak-anak didiknya, mereka memang melatih, memang ada satu kewirausahaan itu harus punya startup gitu. Anak kelas 5 SD pun itu harus sudah punya penghasilan dari startup itu untuk melatih jiwa kewirausahaan. Dan itu penting karena ke depan memang bangsa Indonesia ini butuh banyak pengusaha-pengusaha ke depannya. Sekarang ini kita hanya kalau nggak salah 2% itu pengusaha Indonesia dari jumlah penduduk. Ya, yang dari saya itu, jadi kamu harus merasakan bahwa jangan kita minder. Ya, saya dari latar belakang anak petani, saya dari latar belakang anak pedagang, anak buruh. Itu tidak ada sebenarnya. Itu hilangkan yang seperti itu. Yang penting kamu tunjukkan, kamu busungkan dada kamu bahwa saya mampu seperti yang orang-orang lain, ya. Benar apa yang dikatakan Kolonel Iman, lu, gua, kita sama. Kita pegang prinsip itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita itu sejak lahir punya kemampuan sendiri-sendiri, punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihan itu yang kalian eksplor. Nggak ada sebuah orang lengkap di dunia ini. Saya pintar matematika, dia pintar biologi, dia pintar nulis, saya pintar gambar-gambar. Jadi itu menjadi apa? Menjadi kekuatan kita, bahwa saya punya kelebihan masing-masing. Saya cerita beberapa waktu saya dengan Mas Sobari, waktu kita reunian bulan Desember kemarin. Jadi saya itu kan, karena saya sadar dari kelompok menengah bawah lah kalau di Jawa ini kan, waktu kita kumpul di cita-cita sama teman-teman perempuan, ada yang dokter, ada yang dosen dan sebagainya. Mereka bilang, Don Bosco, kamu itu waktu kuliah diam banget. Saya senyum aja, diam banget, tidak ngomong banyak, sama cewek juga malu-malu gitu. Saya bilang iya. Kenapa? Saya mengalami kompleks rendah diri Pak Agus. Karena saya dari kelompok yang biasa-biasa saja, saya berusaha untuk beradaptasi dengan kehidupan Jogja. Saya bilang gini, jangankan saya mau menebak dia ngomong kayak anda teman-teman untuk jadi pacar. Mimpi pun untuk menjadi pacar saya nggak sanggup. Mimpi untuk jadi pacar saya nggak sanggup. Kenapa? Ya karena saya mengalami itu. Saya mengalami kompleks rendah diri karena saya dari kampung, saya dari daerah. Tiba-tiba saya ada di Jogja, di tengah ibu kota yang semua orang berasal dari mana. Tetapi itu saya bangun pelan-pelan. Apa sih kemampuan saya yang saya bisa kembangkan dalam hidup ini? Saya bisa main bola. Kemudian kalau di fakultas, kalau saya belum datang, orang nggak main bola. Pasti tunggu saya. Dari situ mulai tampak kepercayaan diri saya. Dan saya nggak peduli dalam perkembangan, mau lu kaya atau miskin,
Sampai sekarang apa namanya perasaan itu masih terbawa sama diri saya, Mas. Saya nggak peduli siapa. Misalnya hari ini saya ketemu presiden, besok saya bisa ngobrol sama tukang beca. Biasa aja buat saya. Presiden tidak banyak, tetapi tukang beca itu sesama manusia. Itu yang saya lakukan. Jadi apa namanya? Bagi saya selalu membawa bahwa di depan Tuhan kita sama. Nggak ada perbedaan. Lu mau kaya, mau miskin, mau cantik, mau jelek, mau ganteng, mau buruk, saya nggak peduli. Makanya dalam perjalanan karir saya sebagai jurnalis, itu yang saya pegang teguh. Kita mengapresiasi orang berdasarkan apa? Kapasitas, kemampuan yang dia miliki. Makanya akhirnya teman-teman menjadi percaya diri. Oh, gini loh, kamu tolong bantu ini. Kita mau beri sesuatu pekerjaan atau dia menangani pekerjaan tertentu, sehingga pekerjaan itu kita apresiasi. Kenapa? Dia punya kemampuan. Misalnya tadi, contoh sederhana, misalnya koperasi, kita beri teman-teman yang usaha, yang berencana cita-cita menjadi usaha, tolong kamu tangani koperasi ini. Dengan demikian apa? Ketika dia berhasil menangani suatu kegiatan, dia percaya diri lebih nomor bagus. Itu yang saya coba praktekkan di tempat kerja saya ketika saya pernah pegang di metode itu hampir 300 orang di bagian saya. Jadi saya tahu karakter orang satu persatu, latar belakangnya siapa, orang tuanya mana, dari daerah mana. Itu makanya apa? Yang kita harus pelajari bahwa saya ini berasal dari mana, ayah saya siapa, kondisi sosial ekonomi kayak mana. Itu akhirnya apa? Akhirnya kita bisa percaya diri. Oh, bapak saya itu tentara. Jangan bilang, bapak mau kerja apa sih? Nggak tahu tuh. Tiap hari pergi-pergi aja, padahal dia nggak nanya bapaknya. Dengan orang lain. Padahal bapak itu misalnya jadi inspirasi kita misalnya. Untuk apa? Untuk karir kita ke depan. Misalnya anak yang bapaknya pengusaha, bisa jadi dia menjadi bercita-cita menjadi pengusaha. Dan kita harus menjadi pengusaha lebih hebat dari bapaknya. Itu yang harus dipegang bahwa kita sama. Kamu makan nasi, saya makan nasi. Bahwa kita itu punya bakat, diberi Tuhan berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi itu yang kita pegang teguh bahwa ketika kita beda dalam bakat dan kemampuan, berarti apa? Dalam hal tertentu saya lebih hebat dari Anda. Itu sih bagus. Ayo teman-teman, udah siap pertanyaannya? Ayo boleh dari cowok angkat tangan. Ayo harus berani, jangan ini. Ayo apa? Ya belum dulu. Jadi artis tadi ya? Ini artisnya. Yang artisnya Misalkan saya ingin bertanya, apa tantangan terbesar ketika menangani konflik di Timor Leste? Gimana? Apa tantangan terbesar ketika menangani konflik di Timor Leste? Oh iya. Jadi silakan dulu. Tangan dulu untuk pertanyaannya. Nah, ini keberanian bertanya ini tidak semua orang yang punya keberanian, ya. Itu luar biasa jauh. Kamu jangan takut-takut kalau ada kesempatan bertanya, acung aja tangan semuanya. Ya gitu. Ya, nggak usah takut. Itu melatih keberanian. Gitu. Jadi ini ya. Bapak sangat bersyukur ya diberikan kepercayaan waktu itu untuk penugasan operasi di daerah Timur Timur pada tahun 1900 tahun 2000 ya kalau nggak salah itu di Timur Timur 1999 karena bagi kami prajurit ya itu kepercayaan diberikan penugasan operasi itu suatu kehormatan yang sangat luar biasa karena tidak semua prajurit TNI itu dapat kesempatan untuk melaksanakan penugasan ya. Saya Bapak alhamdulillah 4 kali ikut penugasan di Ambon, tim
kemudian NTT, kampung perbatasan ini, kampungnya beliau dengan tim-tim, kemudian terakhir di Merauke di Papua. Nah, waktu ini kita bicara tentang waktu itu di jajak pendapat di Timor. Nah, kebetulan Bapak pada waktu itu menjadi komandan peloton, kemudian mengamankan di situ bandar udara nomor 2 di Timor, yaitu di Bakau, ya, di Bakau. Nah, sebenarnya pada waktu itu kesulitan, banyak sekali kesulitannya. Karena kenapa? Setelah terjadinya jajak pendapat itu, dan kita Indonesia tidak pernah menyangka bahwa Indonesia akan kalah pada saat dilaksanakannya jajak pendapat itu. Kenapa? Karena kita pemerintah Indonesia itu sudah membangun Timur itu sangat luar biasa. Bayangkan itu kalau dibandingkan dengan NTT, antara Timur dengan NTT, ya NTT yang memang dari awal bergabung dengan Indonesia itu ibaratnya antara malam dengan siang pembangunannya. Kalau di Timur sampai daerah perbatasan, sampai daerah pelosok-pelosok itu sudah diaspal. Di NTT itu kalau di daerah perbatasan langsung dengan Timur itu masih jalan tanah. Itu masih jalan tanah, padahal di sana kita bisa melihat itu di sana udah aspal semua. Nah, pada waktu itu memang karena kita tidak menyangka bahwa kita Indonesia itu kalah, ya kita memang termasuk kami TNI pun tidak siap menghadapi turunnya Franklin, ya istilahnya gerakan kemerdekaan. Itu pasukan Franklin, mereka kan dari gunung-gunung turun, dia menguasai semua wilayah. Bayangkan rumah-rumah warga negara Indonesia yang dibangun puluhan tahun di sana, mereka tanda-tandain bikin sebuah langsung mereka ambil alih, bikin tanda di rumah Franklin A, di rumah Franklin B, rumah Franklin B. Dan jujur aja, ini harus saya buka, memang kita yang bakar. Jadi itu kita yang bakar semuanya itu. TNI, kami yang bakar, masuk bandara Komoro. Karena kenapa? Rasa kita sakit hati kita ya semacam itu dengan boleh dikatakan ketidakjujuran. Sebenarnya kalau bagi mereka itu memang mereka ya jujur dari hati nuraninya. Tapi kan ketika sebelumnya itu ada polling dari masyarakat, mereka hampir 80% itu adalah mendukung kemerdekaan. Jadi yang salah satu kendala kita yaitu kita tidak siap pada waktu itu, tidak menyangka bahwa kita itu akan kalah dalam pendapat. Jadi strategi-strategi yang semulanya tidak kita siapkan, baik itu TNI maupun pemerintah, itu tidak bisa kita jalankan. Ya, jelas kan ya? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Ya, silakan yang ini. Ayo bertanya lagi untuk sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak izin bertanya ya Pak, bagaimana sih cara kita menjaga konsistensi untuk menuju kesuksesan tersebut? Karena saya melihat banyak orang besar seperti Bapak tuh, saya bingung gitu, apa yang dilakuin sih cara untuk suksesnya gitu, konsisten kayak gitu, gimana sih caranya Pak? Terima kasih Pak. Siapa namanya? Farid Pak. Farid. Ya. Dosis Pak. Oh. Tangan dulu. Bang Farid, ya soal konsisten, ya itu memang hidup harus konsisten. Itu soal pilihan. Jadi ketika misalnya ketika saya manajer pemberitaan di Metro, saya berangkat dari bawah. Saya tahu bahwa hidup saya sebagai jurnalis itu sudah passion saya. Ada turun naik kan, up and down. Yang terus turun naik, up and down. Sama cerita. Tahun 2000 itu saya
Seperti Pak Irman, saya liputan di Ambon, konflik agama di Ambon. Tiap hari nih, itu saya merasa mau mati aja. Kenapa? Perang terjadi di mana-mana. Tunggu waktu saja, saya akan dieksekusi. Tunggu waktu. Tapi kalau begini caranya, ya sudah, pasti saya tinggalkan tempat ini. Kenapa? Buat apa saya jadi wartawan? Sementara saya jiwanya terancam. Saya tahu betul waktu itu. Kenapa? Saya lebih penting saya hidup daripada saya menjadi wartawan. Tetapi ketika saya pikir lagi, loh, misi saya ke sini adalah mendamaikan Ambon yang konflik itu. Peran saya di situ, saya memberikan pemberitaan yang bagus-bagus tentang upaya perdamaian di Ambon. Makanya saya harus memegang teguh prinsip bahwa sebagai jurnalis saya punya tanggung jawab itu. Maka apapun yang terjadi, tantangan apa yang saya hadapi, saya terima. Kenapa? Itu soal pilihan hidup. Bukan saja bahwa pilihan profesi yang mendatangkan uang buat saya, bukan. Ini soal pilihan hidup. Saya bisa membantu orang lain bahwa konflik ini nggak ada gunanya buat kita berkonflik. Kenapa? Ya, kalau menang pun jadi aku, kalah pun jadi aku. Kalau konflik ini, dan itu yang terjadi di mana-mana, seperti Aceh, seperti konflik di Kalimantan, konflik agama itu terjadi seperti ini. Makanya saya tetap memilih konsisten terhadap pilihan profesi saya. Saya lakukan ini dengan seluruh hati. Saya nggak pernah takut akhirnya. Tantangan yang saya hadapi luar biasa besarnya. Apalagi misalnya, saya hampir 15 tahun saya jadi wartawan investigasi. Kejahatan orang di negeri ini saya tahu soal selesai. Ancaman terhadap saya luar biasa besarnya. Tapi saya jalan aja, ini profesi yang bagi untuk kepentingan publik. Bahwa saya harus berupaya untuk mengurangi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik. Kenapa? Itu adalah duit saya, pajak dari saya, pajak dari orang tua saya dan sebagainya. Itu yang harus. Makanya kan, ya konsisten sampai sekarang dengan tantangan yang begitu besar buat kita. Itu sih yang saya jalan sampai saya tambah satu ya ini. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Om Don Bosco tadi. Ini kita memang gini ya, semakin jadi kita harus siap menghadapi apapun profesi kita, ya, apapun cita-cita kita, itu pasti ada tantangan, ya. Nah, ini tinggal bagaimana kita melewati tantangan itu. Nah, justru dengan adanya tantangan ataupun cobaan itu, itulah kita melatih keberhasilan kita, ya. Mungkin kalau nggak salah dalam hadis juga disampaikan, kalau kita ingin apakah kita pasti dicoba oleh Allah kan. Ya, kalau kita ingin iman kita bagus, makin meningkat, berarti kita dicoba, ada cobaan. Ya, begitu contohnya misalnya Anda Farid ketua OSIS, ya, itu harus kuat ininya menghadapi cobaan, misalnya isu ini, gosip ini, ya namanya itu udah belajar sebagai public figure. Ya, semakin tinggi pohon itu kan semakin kencang juga anginnya, ya itu tambahan. Satu lagi dari perempuan. Ya, perempuan, emansipasi wanita, jangan kalah. Saya mau nanya apa aja sih kiat-kiat agar kita dapat menjadi orang sukses dan berhasil di masa depan dari Bapak? Kiat-kiat. Ya, tepuk tangan buat Ananda. Siapa tadi? Siapa? Oh, Naila. Tadi cita-citanya dia apa tadi? Cita-citanya dia apa? Guru bahasa Inggris ya. Wah, tepuk tangan. Guru bahasa Inggris itu bukan
ya. Tapi nanti ke depan itu kan sudah ada hal itu ya, yang alat apa namanya terjemah itu. Jadi kalau kita yang nggak bisa bahasa Inggris, kalau kita keluar negeri pakai alat itu, kita udah bisa langsung menerjemahkan langsung begini, diterjemahkan sendiri dengan lawan bicara kita orang asing gitu. Tapi itu suatu cita-cita yang sangat berat ya, karena tidak semua orang mampu dan bisa berbahasa asing gitu. Saya pun sampai sekarang bahasa daerah aja ini nggak bisa. Ya, waktu saya tugas di tim-tim di Ambon itu ya sedikit bisa menguasai bahasa gitu kan. Karena itu ada inteligensi orang, IQ seorang itu ada dia punya kemampuan bahasa di seni dan di lain-lain di eksak misalnya. Nah, salah satu kiat itu kita yang pertama tadi itu kita harus punya cita-cita yang pertama. Maka kenapa saya tanya tadi cita-citanya apa? Jangan sampai adik-adik datang ke sini tidak punya cita-cita. Jadi kelas 1 SMA belum punya cita-cita, gitu kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya apa yang ditanyakan tadi, kita harus konsisten dengan cita-cita kita. Konsisten dalam artian kita harus berbuat. Artinya dalam hal ini kalau kita sedang pendidikan di sini, sedang sekolah di sini, ya kita harus rajin belajar untuk menggapai cita-cita kita itu. Ya, itu yang kemudian tentunya kita harus rajin dengan berdoa. Ya, kita udah ikhtiar, kita harus berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan dan menguatkan iman kita, dan itu merupakan kekuatan iman itu memberikan bekal yang sangat kuat bagi kita untuk tetap teguh dengan perjuangan kita dalam menggapai cita-cita yang kita inginkan. Itu ya. Ini sebelum berakhir, ini adik-adik mau janji ya, saya berharap di sini akan melahirkan ya, angkatan ini akan melahirkan banyak orang-orang sukses. Amin. Ya, banyak akan melahirkan pengusaha-pengusaha sukses. Ya, dokter yang sukses. Ya, kita harapkan dari sini angkatan ini minimal bisa melahirkan nanti sebagai wali kota Depok. Tapi jangan lupa nanti untuk membangun sekolah ini ya. Ya, kalian dididik di sini harus ingat dan harus berbakti lagi untuk sekolah. Ya. Demikianlah acara kita kali ini. Izinkan kami dari tim jurnalistik untuk memberikan sertifikat kepada Bapak Donosiko dan Bapak Kolonel. Untuk Senin dan selanjutnya nanti tidak ada yang namanya sendok dari sekolah. Nah ya, kalian membawa peralatan makan sendiri, ya, baik itu minum, ya, mohon untuk diperhatikan. Ya, nah kalau emang mau menggunakan tangan, silakan, itu lebih baik, ya. Tetapi kalau tidak menggunakan tangan, kalian harus membawa alat makan sendiri. Ya, untuk selanjutnya ini memulai makan ya. Kita oke. Duduk, siap, gerak. Ulangi, masih belum seragam. Duduk, siap, gerak. Baiklah, untuk mulai makan, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat, gerak. Silakan dinikmati, ini makanan bergizi
Ya, makanan bergizi salah satu program unggulan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini tujuannya agar generasi Indonesia tahun 2045 kita menuju pada generasi emas. Ya, di luar dia.